Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Aneska sudah memimpin kita dalam doa. Berikutnya siapa yang kita hadir hari ini? Berapa orang? 4. Siapa? Oke, alasannya apa? Oke, siapa lagi? Obi, ya kan? Alasannya? Kemudian siapa lagi? Alasannya? Terus siapa lagi? Oke, 4 orang tidak hadir hari ini. Yang lain ingat jaga kesehatan supaya tetap sehat. Oke. Kemudian hari ini materi kita hari ini yaitu tentang besaran dan pengukuran. Masih materi tentang besaran dan pengukuran. Subtemanya itu menggunakan alat ukur panjang. Model dan metode yang akan digunakan kurang lebih sama seperti minggu lalu. Oke, make a match, menemukan pasanganmu. Kemudian diskusi kelompok dan presentasi. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan bacaan literasi. Oke, Rek? 6. Kurang 1. Silakan dibaca. Masih kurang. Oke. Silakan dibaca. Sudah? Oke. Setelah kalian membaca bacaan literasi hari ini, Ibu mau bertanya. Setelah kalian membaca, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari bacaan literasi hari ini? Satu orang mengangkat tangan. Oke. Afin silakan. Kesimpulannya bahwa ternyata 1 meter adalah panjang jarak tempuh cahaya dalam ruang hampa dalam selang waktu 1/299.792.458 sekon dengan prediksi bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah tetap sebesar
299.792.458 meter per sekon. Oke, terima kasih. Jadi Afin telah mengambil satu kesimpulan tentang standar jarak 1 meter. Di situ bisa kalian lihat. Terima kasih untuk Afin, dan ini materi kita hari ini ya. Oke, bacaan literasinya boleh disimpan kembali di kaki meja. Bawa pulang untuk dibaca lagi di rumah. Oke. Minggu lalu Ibu sudah menjanjikan untuk melakukan tes, kan? Dan tesnya sudah dilakukan kemarin, ya kan? Ini tes diagnostik kognitif. Ibu sudah menanyakan ke kamu. Hari ini bisa tuh kalau Ibu tanya lagi? Bisa kan? Alat pada nomor 1 ini gambar apa? Mistar. Namanya adalah mistar. Kemudian mistar ini digunakan untuk mengukur apa? Mengukur Mengukur panjang suatu benda. Simbol dari besaran mistar atau besaran panjang itu apa? L. Kemudian satuan dari panjang itu apa? Sentimeter. Kemudian simbol dari sentimeter? Kemudian pada gambar yang kedua, ini gambar apa namanya? Meteran pita atau roll meter. Nama alat ukurnya adalah roll meter. Roll meter ini digunakan untuk mengukur besaran pokok yang namanya besaran apa? Besaran Panjang. Kemudian simbol dari besaran panjang apa? L. Dan satuan dari alat ukur pita meter atau roll meter ini apa? Sentimeter. Kemudian simbol satuannya apa? Sentimeter. Oke, terima kasih. Nah, kemudian Ibu punya pertanyaan ini. Ketika kamu sering kan kalau ke kandang mengukur panjang kandang ayam, ya kan? Ya. Ketika kamu mengukur panjang kandang ayam, alat ukur apa yang kamu gunakan? Kemudian ketika kamu menggunakan roll meter, pertanyaan sama kurang lebih seperti yang tadi. Ketika kamu menggunakan roll meter, satuannya apa? Sentimeter. Sentimeter, ada yang meter. Berarti dalam menggunakan alat ukur pada kesempatan mana kamu harus menggunakan meter, satuan meter, pada kesempatan mana kamu harus menggunakan satuan sentimeter. Nanti kita akan belajar di cara menggunakan alat ukur panjang. Oke. Kemudian pada pembelajaran kita hari ini Ibu juga akan melakukan penilaian. Yang pertama, ini seperti minggu lalu juga. Yang pertama adalah penilaian keaktifan selama pembelajaran, dan yang kedua adalah penilaian di akhir pelajaran atau post test. Oke. Nah, kemudian ada juga tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa setelah kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan kamu dapat yang pertama mengidentifikasi bagian-bagian alat ukur fisika besaran panjang dan cara menggunakan alat ukur besaran panjang. Dan tujuan yang kedua yaitu menentukan hasil pengukuran dari alat ukur besaran panjang dan melakukan pengukuran besaran panjang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi sudah dikatakan bahwa materinya adalah menggunakan alat ukur panjang. Nah, ini adalah contoh dari alat ukur panjang. Gambar yang ini sudah Ibu tampilkan minggu lalu. Hari ini Ibu angkat lagi bahwa alat ukur panjang ini yang pertama di sini ada mistar. Kemudian yang ini namanya apa? Roll meter. Kemudian yang ini namanya apa? Kemudian ini namanya apa? Nah, kemudian ini namanya apa? Ini namanya inframerah ya. Oke, inframerah meter. Oke. Kemudian Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Sebelumnya Ibu akan membagikan kartu konsep. Satu orang mendapatkan satu kartu seperti kemarin.
Semua sudah mendapatkan kartu? Sudah. Sekarang silakan lihat ke kiri dan ke kanan mencari pasangan kartumu. Temukan pasangan kartumu berdasarkan alat ukurnya. Oke, silakan. Temukan pasangan kartumu berdasarkan alat ukur yang akan kita gunakan. Bentuk kelompok. Setelah melakukan pasangan langsung bentuk kelompok. Kemudian ibu juga akan membagikan bahan ajar. Silakan satu orang membagikan buku paket dalam kelompok. Orang ini 5 orang. Kasih ilmu jalan. Kalau kurang boleh minta lagi. Ini kurang satu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Silakan mengerjakan LKPD dengan mencari jawaban pada bahan ajar dan buku. Ayo Vincent, duduk rapi. Silakan melakukan diskusi. Nanti kalau bisa ketua kelompoknya pindah sini ya, supaya gampang. Silakan melakukan diskusi kelompok.
Kelompok bisa hampir selesai ya. Oke, yang lain ayo. Sudah semua? Sudah. Kelompok bisa sudah? Sudah. Kelompok barometer sudah? Sudah. Kelompok mikrometer group sudah? Sudah. Udara sorot? Sudah. Oke, sudah semua. Kalau begitu kita langsung presentasi. Sebelum mulai dari kelompok bisa siap? Siap. Oke, silakan maju kelompok bisa. Silakan. Geser. Oke. Silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok Mista. Ini satuan dari Mista yaitu sentimeter, simbol dari sentimeter CM. Ini adalah gambar Mista berbahan plastik. Dan ini adalah kamar Mista yang terbuat dari besi dan aluminium. Dan ini adalah fungsi dari
Fungsi dari mistar yaitu untuk mengukur panjang dan lebar suatu benda, misalnya mengukur panjang dan lebar buku. Oke, silakan dinarasikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Alat ukur yang kami dapatkan adalah mistar atau penggaris dengan satuannya cm dan simbolnya cm. Fungsi dari mistar adalah mengukur panjang suatu bidang dengan ukuran kecil. Contohnya, mengukur panjang meja, lebar meja, panjang dan lebar buku tulis. Tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kemudian kelompok yang kedua kelompok apa nih? Rometer. Kelompok rometer. Kelompok rometer ini terbanyak ya? Sonia. Geser. Oke, silakan. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi kelompok rometer. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Hai teman-teman, kami dari kelompok rometer. Ini adalah satuan dari rometer yaitu sentimeter, simbolnya cm. Ini adalah gambar rometer yang biasa digunakan oleh para tukang. Oke, yang sebelah sana bisa lihat gambar rometernya? Oke. Ini adalah gambar alat ukur rometer yang biasa digunakan untuk mengukur lahan. Oke. Dan ini adalah alat ukur rometer yang biasa digunakan penjahit untuk mengukur lingkar badan. Oke. Dan ini fungsi dari rometer untuk mengukur panjang benda. Oke. Silakan dibacakan narasinya. Alat ukur yang kami dapatkan yaitu rometer yang satuannya sentimeter, simbolnya cm, dan fungsinya untuk mengukur panjang benda. Misalnya mengukur panjang meja, mengukur panjang lebar buku tulis. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok rometer. Kurang semangat kelompok mister sudah tidak mau tepuk tangan. Oke. Kelompok berikut mikrometer group, silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok mikrometer group. Dan ini satuannya mikrometer group, milimeter dan simbolnya mm. Dan ini gambar dari mikrometer kedua. Dan ini gambar mikrometer liter. Dan ini fungsi dari mikrometer group untuk mengukur diameter benda, misalnya diameter kelereng. Narasinya. Alat ukur yang kami dapatkan yaitu mikrometer group dengan satuan milimeter yang mempunyai salah satu fungsi yaitu untuk mengukur diameter kelereng dan tebal buku tulis. Sekian dan terima kasih. Oke. Oke, kelompok yang terakhir silakan maju. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi kelompok Jangka Sorong. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kelompok kami. Kami dari kelompok Jangka Sorong akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami dan hasil diskusi kami. Halo teman-teman, kami dari kelompok Jangka Sorong. Ini adalah satuan dari sorong yaitu sentimeter dan simbolnya cm. Oke. Dan ini adalah gambar dari Jangka Sorong manual. Dan ini adalah gambar dari Jangka Sorong. Oke.
Dan ini adalah fungsi dari jangka sorong dan jangka sorong untuk mengukur diameter dan ketebalan benda. Contohnya mengukur diameter dan ketebalan benda. Ketebalan koin. Oke, silakan dinarasikan. Alat ukur yang kami dapatkan yaitu jangka sorong, satuannya yaitu cm dan simbol satuannya cm, serta fungsinya untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman sebuah benda. Contoh benda yang diukur yaitu 1. Diameter dalam tutup botol, 2. Diameter luar tutup botol. Sekian dan terima kasih. Oke. Ibu mau buat kesimpulan. Kemudian kelompok. Oke. Kemudian yang terakhir. Perhatikan semua ke depan. Oke. Duduk dulu ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Silakan. Kembali ke tempat semula. Oke, perhatikan semua ke depan. Alat ukur pertama yang diangkat oleh kelompoknya Arista ya. Kelompoknya Arista ini namanya apa tadi? Perhatikan semua ke depan. Jadi ini mistar atau bisa juga disebut dengan penggaris. Tadi ada dua gambar. Gambar yang pertama itu adalah mistar yang dibuat dari plastik. Kemudian ada juga yang dipegang oleh Oyan tadi, yaitu mistar yang dibuat oleh besi atau aluminium. Kemudian perhatikan skala pada mistar. Nah, skala pada mistar. Nah, hari ini juga ibu ada bawa mistar. Kalau kamu perhatikan skala pada mistar, di sini ada tulis sentimeter. Kemudian ternyata di mistar yang ibu pegang yang berbahan besi atau aluminium ini, di baliknya ada skala dari ada skala inci. Kenapa ada dua skala? Nah, skala yang di sini ada dua jenis skala, sentimeter dan inci. Ini karena sudah ibu jelaskan pada pertemuan kita kali kemarin bahwa untuk satuan itu disesuaikan dengan kebiasaan menggunakan skala oleh masing-masing orang atau masing-masing negara. Kadang ada negara tertentu yang mereka tidak menggunakan sentimeter, tapi mereka menggunakan inci. Tapi ada negara tertentu yang tidak menggunakan inci, tapi menggunakan sentimeter. Nah, kemudian perhatikan, kamu perhatikan pada gambar ini. Skala yang ditunjukkan di sini, misalnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini satuannya adalah sentimeter. Tetapi pada skala kecil ini, skala yang kecil ini satuannya adalah milimeter. Jadi skala yang berdekatan antara goresan-goresan kecil ini adalah 1 milimeter. Jadi kalau mau dibaca, ini lihat, ini 0, ini 1 milimeter, 2 milimeter, 3 milimeter, 4 milimeter, 5 milimeter, 6 milimeter, 7 milimeter, 8 milimeter, 9 milimeter, dan 10 milimeter. Dari milimeter kalau dikonversikan ke sentimeter, 10 milimeter itu adalah 1 sentimeter. Sampai di sini paham? Kemudian ini adalah standar satuan dan skala pada mistar. Berikutnya ibu akan menunjukkan ini cara menggunakan mistar. Ketika kamu menggunakan mistar, yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah ujung benda yang mau diukur. Ujung benda yang mau diukur ini harus diletakkan
Sini ya. Jadi kalau ditempatkan seperti ini salah ini. Ya. Karena ujung benda yang ini tidak ditempatkan pada skala 0. Paham? Jadi benda ini harus ditempatkan pada skala 0 di sini. Kemudian setelah itu kita lihat ujungnya di sini. Ini pangkalnya, yang di sini ujungnya kita lihat. Di sini 2 atau 20 mm tadi ya. 20 mm. Kemudian 21 mm dan di sini 22 mm. 22 mm kalau dikonversikan ke sentimeter dia akan menjadi 2,2 cm. Sampai di sini paham? Cara menggunakan mistar. Kemudian fungsi mistar, ini Ibu lihat kembali LKPD yang sudah dituliskan oleh kelompoknya Arista. Oke. Fungsi mistar di sini dituliskan bahwa mistar atau penggaris ini mengukur suatu bidang dengan ukuran kecil. Dengan ukuran kecil itu maksudnya benda-bendanya kecil seperti ini. Kertas diukur, Tapi kalau mau ukur tembok pakai mistar kan susah loh. Maka mistar ini hanya digunakan untuk mengukur benda dengan ukuran yang kecil dan permukaannya harus rata. Kalau misalnya ibu mau mengukur keliling dari LCD ini, tentu tidak bisa menggunakan mistar loh. Tapi harus menggunakan alat ukur lain yang nanti pada kelompok 2 dijelaskan Oke. Jadi mistar ini hanya mengukur benda pada ukuran kecil dan pada permukaan yang rata. Oke, ini mistar. Cara menggunakan mistar yaitu yang harus diperhatikan adalah menempatkan benda pada titik 0. Setelah itu baru kita lihat ujungnya. Oke. Setelah itu Ibu lanjut lagi. Alat ukur yang diangkat oleh kelompok 2. Di sini ada rolmeter. Rolmeter yang diangkat oleh kelompok 2 ini, Ibu lihat dulu. Gambarnya ada berapa gambar tadi? 3 ya? Ada yang pertama, rolmeter yang ini digunakan oleh penjahit untuk mengukur lingkar badan. Selain penjahit, di rumah sakit juga sering digunakan untuk lingkar badan dari ibu hamil atau tinggi badan dari pasien atau bayi Oke, ini menggunakan juga rolmeter yang ini. Kemudian hari ini juga ibu ada bawa ini rolmeter seperti ini. Kalau yang ini rolmeter yang ini gambarnya sama seperti yang ibu bawa. Sedangkan rolmeter yang satunya lagi ini sudah dilengkapi dengan penggulung. Kenapa namanya roll? Karena dia dapat digulung. Paham Kenapa namanya rolmeter? Karena dia dapat digulung. Beda dengan mistar. Mistar tidak bisa digulung dong? Rolmeter ini dapat digulung. Sehingga namanya adalah rolmeter. Kemudian fungsi dari rolmeter untuk mengukur panjang meja. Oke, panjang meja itu bisa ditentukan untuk panjang meja juga bisa diukur menggunakan rolmeter. Kemudian panjang meja, lebar meja, panjang buku tulis. Oke, rolmeter ini juga bisa digunakan untuk mengukur lingkar suatu benda. Misalnya kalau mau mengukur lingkar LCD kan tinggal dibalut saja lah. Kita dia lentur, terbuat dari bahan plastik seperti ini. Oke, mengukur lingkar badan, tinggal dilingkari saja, begini, ya kan? Lihat satuannya, ujung angka yang ditunjukkan, paham Oke. Di sini untuk satuan dari rolmeter sesuai gambar kita lihat depan. Ini adalah satuan dalam sentimeter. Satuan dalam sentimeter ini yang kamu lihat. Oke. Lalu di baliknya ternyata ada juga skalanya. Ini skala dalam satuan inci, sama seperti mistar yang ini tadi. Nah, pertanyaannya nanti akan muncul sama. Kenapa ibu di situ ada satuan sentimeter dan juga ada satuannya inci? Karena ya sesuai kebiasaan. Ada orang yang sering menggunakan inci, atau ada negara yang sering menggunakan satuan inci dan ada yang sering menggunakan satuan sentimeter. Maka dibuat beberapa satuan pada alat ukur. Kalau pada satuan standar yang digunakan pada kehidupan sehari-hari dan juga dalam SI, satuan internasional, untuk mistar dan juga untuk rolmeter ini adalah satuan sentimeter. Simbol dari sentimeter itu apa? Bagus, masih ingat. Kemudian ini adalah roll
rollmeter yang sering digunakan oleh tukang. Oke. Satuannya, ibu juga ada bawa ini lihat. Ini juga ada beberapa satuan. Satuannya, lihat ini, ibu tarik. Ini sudah agak kusam-kusam ya. Satuannya ada sentimeter. Kemudian ada feet. Feet itu kaki ya. Ada satuan dalam feet. Kemudian ada juga satuan dalam inci. Kenapa ada 3 memang satuannya? Nah itu karena kebiasaan menggunakan. Di Indonesia tidak sering menggunakan feet dan inci, ya toh? Tetapi pada negara tertentu menggunakan feet dan inci. Maka ini ada satuannya feet dan inci. Paham? Lalu di sini ada juga bagian. Nah ini kamu bisa lihat di sini. Ini feet. Feet yang ini kaki tadi. Ini sentimeter yang bagian bawah. Satuannya sentimeter. Kemudian yang ini ada tulisan 1F. 1F itu 1 feet. Kemudian ada 1 feet dan ada 2 feet. Nanti pertemuan kali berikut kita akan belajar mengkonversi satuan dari sentimeter dibawa ke feet, dari sentimeter dibawa ke inci. Ini kalian hanya ibu kenalkan dengan alat ukurnya saja dan cara menggunakan alat ukur. Paham ya? Oke. Kemudian di sini pada rollmeter di sini kalau kamu lihat ini namanya pengait, ada lubang kecil. Ini bisa lihat yang belakang bisa lihat atau ini nih langsung lihat di sini. Lubang yang ini fungsinya adalah untuk mengaitkan paku. Jadi ketika tukang bekerja sendiri, seorang tukang bekerja sendiri, dia hanya mengaitkan paku di ujung ini dan dia bisa tarik lalu baca tanpa harus ada yang dipegang. Tanpa harus membutuhkan orang lain untuk memegang ujungnya. Paham ya? Kemudian berikutnya lagi lihat, di sini ada gerigi, sama seperti punya ibu ada gerigi. Nah gerigi ini fungsinya untuk apa? Nah fungsinya begini, misalnya kamu mau mengukur satu benda, tetapi kamu lupa membawa pensil atau berpoin sebagai penanda, maka ini ibu kasih contoh di meja ibu atau bisa di sini. Ini tinggal digoyangkan saja, nanti akan muncul tanda ya. Digoreskan saja pada permukaan meja atau pada permukaan kayu, nanti akan muncul tanda, misalnya untuk dipotong. Paham ya? Jadi akan fungsi dari gerigi ini adalah untuk menanda atau memberi tanda. Paham ya? Kemudian perhatikan lagi. Nah, kalau rollmeter yang ibu bawa ini tidak ada tulisan belakangnya. Tetapi di rollmeter tertentu seperti rollmeter yang ibu tampilkan pada gambar, ini menampilkan gambar bahwa panjang dari rollmeter ini adalah 2,5 inci. Nah itu kenapa? Karena ketika kita mengukur sudut suatu benda, itu tukang tidak perlu membengkokkan seperti ini. Paham ya? Benda yang ada bentuk sudut L, tukang tidak perlu membengkokkan. Tukang hanya meletakkan sudut misalnya, mengukur ini. Tukang tidak perlu membengkokkan seperti ini. Hanya perlu meletakkan seperti ini dan melihat angka di ujungnya berapa. Misalnya di sini 5. 5 yang ini adalah 5 inci tinggal ditambah dengan 2,5 inci jadinya 7,5 inci. Jadi ini adalah lebar yang ini. Tidak perlu melengkungkan. Sampai sini paham? Paham. Kemudian ada juga satu ini. Kayak ini gantungannya ya. Gantungan dari rollmeter. Kalau mau digantung silakan digantung. Ada 2 jenis gantungan, yang ini dan yang ini. Oke, ini adalah rollmeter yang sering digunakan oleh tukang bangunan. Sekarang ini tadi alat ukur dipegang oleh siapa? Zeus. Ini namanya rollmeter tadi toh? Rollmeter yang ini digunakan untuk mengukur apa? Mengukur lahan atau mengukur panjang tanah. Kalau pada langsung pada bidangnya orang yang sering mengukur tanah, ini sering disebut sebagai roll tancap. Kenapa? Karena ada bagian yang bisa ditancapkan. Paham ya? Kalau pada dunia fisika ini namanya rollmeter, tetapi pada orang yang sering menggunakannya ini disebut roll tancap karena ada penancapnya. Bagian-bagian dari rollmeter yang satu ini, lihat sini. Ini ada pengaitnya. Kalau tadi yang ini juga ada pengait, rollmeter yang ini juga ada pengait. Perhatikan ini pengaitnya. Lalu ini gulungannya. Baik, untuk satuannya yaitu dalam.
sentimeter, juga dalam inci. Dalam sentimeter, dalam inci, dan juga dalam kaki. Feet. Oke. Kemudian ibu kasih besar, boleh dilihat di sini. Jadi panjang dari ujung sini ke ujung sini, kalian bisa lihat ini angka berapa? 10. Jadi ketika kalian mengukur, ini otomatis di sini adalah 0 dan di sini langsung 10. Paham ya? Sehingga di sini muncul angka 20 cm. Ini adalah penancapnya yang ini. Ketika digunakan langsung ditancapkan di tanah. Oke. Ini atau ini dilihat. Bisa dilihat? Bisa. Jelas? Jelas ya? Oke. Lalu ini cara membaca skala roll meter. Jadi ini sudah seperti Mister tadi. Jarak antar skala ini adalah 1 milimeter. Skala yang berdekatan, yang kecil-kecil. Oke. Lalu skala yang besar ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah skala sentimeter. Lalu kalau sudah sampai di angka 100 berarti ini satuannya adalah meter. 100 cm dikonversikan ke meter, loh. Jadi ini adalah 1 meter. Lalu perhatikan, kalau sudah seperti ini, maka ini kita harus konversikan 205 cm atau 2,05 meter. Oke. Lalu kapan kamu menggunakan milimeter? Ada penggunaan yang tipis. Ini dibaca menggunakan satuan milimeter. Seperti ini kelihatan dia sedang mengukur tebalnya HP, tebal sebuah HP, ya kan? Nah ini 0,5 cm atau dibaca menjadi 5 milimeter. Sampai di sini jelas? Cara menggunakan roll meter. Lalu ada tadi jangka sorong, loh. Kelompoknya siapa tadi jangka sorong? Angkat tangan untuk kelompoknya. Oke, kelompoknya Jenny. Nah, jangka sorong yang tadi kamu angkat dalam kelompokmu itu gambarnya di depan dan bendanya ada ini. Jangka sorong ini juga dalam prodi unggas digunakan untuk mengukur diameter dari telur. Tapi nanti kayaknya kelas 2 atau kelas 3 begitu ya? Kamu menggunakan ini jangka sorong untuk mengukur diameter telur. Perhatikan, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, ini namanya rahang dalam. Kalau dua-dua ini rahang dalam, ya. Yang ini namanya rahang luar. Oke. Lalu yang tetap ini namanya rahang tetap. Satu saja ini rahang tetap. Dan yang ini namanya rahang geser. Nah, seperti rahang kamu nih, yang bagian atas itu yang tetap dan yang bergeser itu adalah bagian bawah, ya kan? Nah ini rahang tetap, yang ini rahang geser. Lalu skalanya, perhatikan. Ini adalah skala dalam satuan sentimeter. Biasanya ditulis sentimeter, cm. Kemudian yang bagian bawah ini adalah skala dalam satuan milimeter. Ini skala utama, yang ini skala nonius. Oke. Kemudian ada lagi yang ini namanya pengunci. Jadi ketika kamu mengukur benda, masukkan benda, geser, kasih rapat dan kunci. Ini cara menggunakannya. Fungsi dari jangka sorong di sini mengukur diameter luar dan diameter dalam juga kedalaman. Nah caranya begini, perhatikan. Ini ibu sudah membawa tadi tutupan botol. Ini belakang. Oh ya, mana. Nah, mengukur ini kalau yang bagian sini ini namanya diameter luar. Cara menggunakan ini digeser. Ini buka dulu penguncinya. Ini digeser, lalu ini dimasukkan ke sini, lalu dirapatkan kembali. Setelah dirapatkan, ini baru dikunci. Oke. Kalau dikunci berarti rahangnya tidak bergeser kan? Bendanya tidak jatuh. Paham ya? Setelah itu baru dibaca skalanya. Sebentar ibu ajar cara baca skalanya. Kemudian ada lagi rahang dalam, itu tadi rahang dalam. Ada lagi cara menggunakan rahang luar. Kalau menggunakan rahang luar, ini digeser. Ini mengukur diameter bagian dalam. Nah, ini ditarik lagi. Oke, dikencangkan, lalu ini dikancing. Tadi diameter yang bagian luar loh, ini diameter yang bagian dalam. Seperti ini. Paham ya? Setelah dikancingnya dibaca skalanya. Kemudian satu fungsi lagi mengukur kedalaman, ya kan? Kalau
bawah ini. Caranya ya ini benda diletakkan, lalu ini ditancapkan ke bawah. Ini sampai mentok, Jadi ini kan bisa geser dong? Sampai mentok begini. Oke, perlu. Oke, baru dibaca sekalinya. Ini dikunci dulu. Paham ya? Paham. Jadi ini dalamnya berapa? Paham ya? Paham. Sebentar ibu aja. Kemudian cara menggunakan jangka sorong tadi, menjepit benda di antara dua rahang tetap dan rahang geser. Lalu setelah itu mengunci. Setelah mengunci, kita bisa melihat skalanya. Mulai dengan melihat skala 0 pada skala utama. Letak skala 0 pada skala melihat letak skala nonius. Skala 0 pada skala nonius dicocokkan ke skala utama. Oke. Perhatikan, ibu ajarkan caranya. Lihat sini. Yang bagian sini, ini skala utama dong. Kalau dalam gambar berarti yang ini. Oke. Dan yang bagian bawah ini ada skala nonius. Nah, dalam gambar berarti yang bagian bawah sini. Sudah lihat? Caranya adalah kita lihat skala 0 pada skala nonius. Kemudian dicocokkan ke atas. Oh, skala 0 yang ini, yang bagian bawah ini, dia terletak di antara skala 2 dan 2,1 pada skala utama. Jadi ini sabarnya ibu lihat alat tulisnya dulu. Coba geser dari situ. Oke. Kita tarik. Oke. Perhatikan semua ke depan. Oke, lihat sini. Ibu jelaskan ulang. Yang pertama, perhatikan skala 0 pada skala nonius yang bagian bawah. Skala nonius ini terletak di antara skala 2,0 dan 2,1 pada skala utama. Jadi ini ditulis. Ini 2,0, yang satunya 2,1. Di sini tadi ada 0 dong? Yang 2,1 ini tidak perlu dipakai. Yang dipakai adalah skala yang di depannya. Paham? Jadi ini ditulis dulu 2,0. Lalu lihat lagi skala yang berimpitan atau skala yang tegak lurus. Skala utama yang tegak lurus dengan skala nonius. Kalau diperhatikan, lihat ini zoom. Ini tidak berimpitan atau tidak saling tegak lurus, atas dan bawah. Yang ini juga tidak, yang bagian sini. Ini juga tidak, yang ini juga tidak. Yang tegak lurus adalah skala yang ini, atas dan bawah ini lurus. Paham? Maksud berimpitan ini paham ya? Skala yang bagian atas dan yang bagian bawah saling tegak lurus. Lalu dihitung dari sini. Ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini yang berimpitan di sini 6. Sampai sini paham? Nah ini ditulis. Ditulis di sini 2,06 cm. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, ini kasih contoh berikutnya lagi. Perhatikan. Nah, ibu kasih zoom dulu di sini. Skala 0 yang ini bagian bawah ada 0 dong?
berhenti setelah skala. Lihat ini 2, 2,1, 2,2, 2,3, lalu ini ada 2,4. Skala 0 yang ini berhenti setelah skala 2,4 pada skala utama. Lalu setelah itu kita lihat lagi garis yang lurus atas dan bawah. Ini garis yang lurus atas dan bawah itu ada di sini. Jadi dihitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Lurus atas dan bawah. Oke, ini kasih kecil kembali. Kamu lihat di sini. Yang ini tadi 2,4, ini 2,4. Lalu yang lurus tadi bagian sini, ini yang 7. Oke. Ditulis 2,47 cm. Ini gambar yang satu lagi lihat. Ini gambar yang lebih jelas toh? Ya. Di sini 0. 0 ini berhenti setelah skala 1,1 yang ini. Kan belum masuk 1,2 toh? Ya. Tulislah 1,1 cm. Lalu lihat lagi skala yang lurus. Ini tidak lurus, ini tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus. Ini juga tidak lurus, tidak lurus. Yang lurus adalah yang ini. Ini dah? Ya. Nah, ditulislah 1,16 cm. Itu masih besar. Supaya kamu lihat. Ibu ulangi lagi ya. Ya, lihat. Ini 0. 0 yang ini terletak setelah skala 1,1. Belum masuk 1,2 toh? Ya. Baru 1,1. Nah, ditulis 1,1. Setelah itu lihat skala yang lurus atas dan bawahnya ini lurus. Cari yang lurus. Oh, yang lurus ternyata ini. Ini lurus toh? Ya. Ini menjadi 1,16 cm. 1,1 adalah letak skala 0 dan yang angka 6 ini adalah letak skala yang berimpitan atau yang tegak lurus. Kasih contoh lagi nih, lihat. Di sini 0. 0 ini terletak di depan skala 0 ini adalah skala, lihat nih, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Di sini 2,7. Lalu lihat lagi yang tegak lurus. Oh, tegak lurus di sini dah. Ya. Nah, maka 2,7. Lihat ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini ditulis menjadi ini kembali. Maka ditulis menjadi 2,76 cm. Yang ini adalah letak angka 0 dan yang ini adalah angka dari skala yang berimpitan atau yang tegak lurus. Sampai sini paham? Paham? Kalau ibu coba bisa? Bisa ya? Bisa. Kalau ini adalah skala yang ditunjukkan oleh jangka sorong digital, langsung dibaca 4,91 mm. Atau yang ini dalam satuan, ini 4,91 ini cm. Kalau yang ini 2,54 ini sudah ada satuan di pinggirnya ini milimeter. Sampai sini paham? Paham. Pada jangka sorong yang manual kita harus baca skalanya. Tetapi kalau pada jangka sorong yang digital ini kita langsung membaca angkanya yang ditunjukkan ya. Lalu ini. Coba ini kita sama-sama ya. Skala 0 ini terletak pada skala setelah skala 1,1. 1,1,0. Ini 1, ini 1,1. Jawab yang lengkap ya, jangan 1,1. Ulang. Skala 0 pada skala nonius berhenti setelah skala berapa pada skala utama? 1,1. Lalu kita lihat lagi yang lurusnya ada di sini. Sini loh? Ya. Maka ini harus ditulis menjadi begini, lihat, perhatikan. 1,16, tapi yang ini kan setengahnya dong? Ya. Tulis menjadi begini, 1,165 cm. Kalau dia langsung di angka 6 yang ini dia ditulis menjadi 1,16 saja. Tetapi karena ada skala pendek bagian depannya, tinggal ditambahkan begini. Paham? Paham. Lalu yang ini lagi, perhatikan. Jawab yang lengkap. Lihat. Skala 0 pada skala utama berhenti setelah skala berapa pada skala skala 0 pada skala nonius berhenti setelah skala berapa pada skala utama di sini? 1,4. Lalu yang lurus di sini skala nonius skala keberapa ini? 2.
4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini, maka ditulis menjadi, lihat, lihat. 1, yang ini tadi 4 dong. Terus yang lurus lagi 4 cm. Sampai sini paham? Paham. Oke, ibu ulang lagi sekali. Kayaknya ada yang belum paham. Ini 1, ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Ini 0, ini terletak 0 pada skala nonius berada di setelah skala 1,4 pada skala utama. Tulislah 1,4. Lalu lihat lagi skala yang lurus. Skala yang lurus ini jangan baca pada skala utama, jangan. Baca pada skala nonius. Ini lihat 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ini. Ibu ulang lagi. Ibu kembali yang ini. Lihat. 0 pada skala utama ini berhenti setelah skala 1,1. Sorry. 0 pada skala nonius ini berhenti setelah skala 1,1 pada skala utama. Ini. Lalu yang lurus adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 65 loh? Ya. Ini 6. Paham sampai sini? Paham. Ibu kembali lagi ke belakang. Nah, yang ini. Ini kasih contoh yang ini ya. Ini 2, ini 0 pada skala nonius. Tidak bisa lihat? Ibu ganti gambar yang ini ya. Ini 1. 0 pada skala nonius berhenti setelah skala 1,1 pada skala utama. Jadi 1,1. Lalu lihat yang lurus, ini skala ke-6 bagian bawah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1,1, yang ini 6, yang ini yang lurus. Sampai sini paham? Oke, coba ibu tes kamu yang ini. Coba ibu zoom dan ibu tes kamu. Yang ini saja. Lurusnya ada di sini. Silakan. 0 pada skala nonius berhenti setelah skala berapa? Ini berapa? 10. Setelah skala 10. Oke, 10,0. Kemudian yang lurus adalah skala nomor berapa? 2. Sehingga ditulis 10,0. Kan tadi pada skala nonius ini berhenti setelah skala 10,0. Lalu lihat tadi yang lurus di sini ya? 10,2. Paham? Paham. Lagi. Yang ini sebenarnya ada angka 0 dong? Ya. Skala 0 pada skala nonius berhenti setelah skala 3,1. Tulislah 3,1 cm. Lalu lihat lagi yang lurus. Yang lurus adalah yang ini yang dikasih titik ini. Ini hitung 0, 1, 2, 3. Sehingga nanti kalau mau ditulis 3,13 cm. Paham? Sebentar di akhir pelajaran akan ada tes ya. Oke. Kemudian kelompok yang berikut, kelompok mikrometer skrup. Oke. Arlin, tolong masukkan ini mikrometer ke campur. Kelompok mikrometer skrup tadi kelompoknya siapa? Monika. Di depan ini ada gambar mikrometer skrup. Di sini ibu juga ada bawa mikrometer skrup. Sekarang lihat bagian-bagian dari sebuah mikrometer skrup. Kalau tadi jangka sorong ada namanya rahang besar, rahang tetap dan rahang geser, kan? Ya. Mikrometer skrup juga ada rahang tetap dan rahang geser. Rahang geser ini bisa bergeser. Caranya ya diputar pada selubung yang ini, ya. Oke. Kemudian ada pengunci. Pengunci ini kalau sudah dikunci dia tidak bisa diputar lagi.
Pengunci yang ini fungsinya adalah supaya untuk menahan benda. Ketika benda sudah diletakkan, kancing dia geser pakai rahang geser, lalu kunci. Ini dia penguncinya. Geser ke kiri dan geser ke kanan. Ini tinggal ke sebelah dan ke sebelah. Kemudian setelah itu, setelah ada rahang tetap, rahang geser, pengunci, ada skala utama. Skala utama yang bagian sini. Dan skala nonius ini yang bagian sini. Di pemutar yang ini. Paham? Oke. Lalu fungsi dari micrometer screw ini untuk mengukur ketebalan benda, tapi bendanya harus benda yang kecil ya. Karena dia tidak seperti jangka sorong yang bisa ditarik lebar. Micrometer screw ini ditariknya tidak bisa lebar. Jadi ini mengukur misalnya ketebalan dari koin. Bisa menggunakan micrometer screw, tinggal dikancing saja, dimasukkan koin lalu dikancing, lalu dikunci. Setelah dikunci, barulah kita bisa membaca skalanya. Skala pada satuan, pada alat ukur yang namanya micrometer screw ini satuannya apa? Milimeter. Nah ini seperti ini ya. Oke, setelah dikancing tadi putar kuat, kunci. Setelah dikunci, dibaca ini berapa? Paham? Oke, cara membacanya sebentar Ibu ajarkan lagi. Ini mengukur ketebalan dari koin. Bisa juga mengukur diameter dari kelereng. Kalau mengukur diameter kelereng seperti ini. Kabar ya? Ini dimasukkan kelereng. Setelah kelereng dimasukkan, dikancing, diputar lagi. Setelah diputar keras, kunci. Setelah dikunci, baru kita bisa membaca skalanya. Ini skala utama, ini skala nonius. Satuannya tadi milimeter. Fungsinya untuk mengukur ketebalan benda yang ukurannya kecil dan diameter benda. Paham ya? Oke. Lalu lihat ini. Cara menggunakan micrometer screw yaitu menjepit benda di antara landasan dan poros. Berarti menjepit benda di antara rahang tetap dan rahang geser. Kemudian menguncinya. Setelah mengunci, lihat pada skala utamanya. Skalanya berapa, lalu lihat lagi skala nonius. Nah, ini yang lebih jelasnya, perhatikan gambar ini. Cara membacanya dia sedikit lebih sederhana dari membaca ini jangka sorong. Perhatikan. Ini lihat ini angka 2. Lalu lihat skala dari bagian bawah. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 dan 40. Maka ditulis sini. Sorry ya. 2,47 meter. Lihat skala utama tepat berpotongan dengan skala nonius pada angka berapa yang bagian bawahnya. Lalu skala yang pada skala nonius yang tegak lurus dengan skala pada skala utama berapa angkanya? 47. Nah, tinggal dimasukkan seperti ini. Paham sampai sini? Lalu ini contoh yang lain. Ini 5, ini 6, ini 7 dan ini 8. Tulis 8. Nah, yang ini menjumlahkan ya. Cara praktisnya ya tulis 8 kasih koma. Setelah itu lihat. Ini 5, ini 6, ini 7. Berarti 8,7. Sorry, ini 0. Ini 5, 6, 7. 8,07. 8,07 milimeter. Lalu lihat lagi sini. Yang ini 5. Lalu kasih koma, ini 40, 41 dan ini 42. 5,42 milimeter. Lalu ini lagi. Nah, kalau yang ini ada koma 5-nya. Nih, 0, 1, 2, 3, 4. Ini 4,5. Nah, ini 4,5. Ditulis 4,5. Kalau yang ini kan 8,0. Ini ya. Kalau yang ini 5,0. Kalau yang ini 4,5, lalu dijumlahkan lagi 5, 6, ini dihitung sampai ini 10, 11, 12. Nah di sini 0, lihat dulu ya, ibu kasih dulu.
11 ini 12 di sini ya. Oke, yang tegak lurus dengan skala utama adalah skala 12 pada skala nol. Kita tulislah di sini. Di sini 0,12. Oke. 0,12 sehingga dia menjadi 4,62 milimeter. Lalu lihat lagi di sini. Di sini juga seperti tadi 13,5 lihat 10, 11, 12, 13. Di sini ada bagian bawahnya. Jadi ini 13,5. Lalu ini lihat 15, 16, lalu 17. Berarti ditambahkan dengan 0,17. Lalu ini menjadi 7, 6, ini 13,67 milimeter. Sampai di sini paham? Paham. Kemudian ini contoh yang lain. Nah, lihat. Ini 4,5. Ya toh? 4,5. Nah, tulislah. Ini 4,5 milimeter. Lalu ini hitung 10. Ini 11 toh? 0,11. Ini dijumlahkan 61 milimeter. Lalu yang ini lagi lihat. Ini 10. Di sini ada setengahnya atau tidak nih? Tidak ya? Maka ini tulis 10,0 saja. Lalu di sini 0 juga. Ya kan? Ya. 10 saja, 10,0 milimeter ini. Kan nanti ditambah dengan 0,0 loh. Ya. Hasilnya ya 10,0 milimeter. Lalu yang ini lagi. Ini 4. Tulislah 4,0. Lalu di sini pas angka ini 30 dong? 0,30. Maka ini menjadi 4,30 milimeter. Lalu lihat yang ini. Ini 6,5. 6,5 tambah. Ini 30, 31, 32, 33, 34. 0,34. Dia menjadi 6,84 milimeter. Lalu yang ini tidak ada setengahnya kan? Hanya 6,0. Lalu ini lihat. 30 ini juga 34 kan? Ya. 0,34. Dia akan menjadi 6,34 milimeter. Lalu yang ini 6,5 sama seperti di atas. Ini kan ada 0,5 loh. Nah, ini 30, 31, 32, 33. 0,33 dia akan menjadi 6,83 milimeter. Oke. Lalu yang sebelahnya lagi 6,0 tulislah 6,0. Lalu ini 30, ini 33 ya. Nah, tambah 0,33 dia akan menjadi 6,33 milimeter. Sampai di sini jelas? Ini cara menggunakan mikrometer. Nah, berikutnya ya pelajaran ibu akan melakukan tes. Tes ya? Oke. Rapikan semua buku yang ada di atas meja. Simpan. Bahan ajar dimasukkan ke dalam tas. Buku semua dikumpulkan ke depan. Buku semua dikumpulkan ke depan. Di atas meja hanya ada alat tulis. Sudah? Kartu konsep juga dikumpulkan ke depan. Kartu konsep juga dikumpulkan ke depan. Sudah? Sudah. Tasya, bahan ajarnya disimpan dulu ke dalam tas. Ovan juga. Sudah? Oke. Jangan lupa isi identitas juga. Nama, kelas, hari tanggal, hari
kerja sendiri-sendiri. Oke, silakan dikerjakan.
pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu mengikuti pelajaran bersama Ibu? Sekarang dari semua materi yang sudah Ibu ajarkan dari awal pembelajaran atau dari semua kegiatan kita hari ini, kamu mulai dari bakar konsep, mencari pasangan, kemudian duduk berkelompok, presentasi, setelah presentasi kita sama-sama menyimak materi dari Ibu, membuat kesimpulan, lalu kamu melihat ini star, ini roll meter yang pertama, ini roll meter yang digunakan untuk ini roll meter digunakan untuk mengukur tanah, kemudian ini mikrometer struktur ini jangka sorong beserta fungsinya, kemudian bagian-bagiannya, kemudian cara membaca skalanya. Bagian yang paling kamu ingat dan paling berkesan buat kamu itu yang mana? Coba kamu ada yang mau siapa? Ariska? Paling besar itu barometer, ternyata intinya itu dia sentuhan. Oke. Speed, inci dan kilometer. Oke, Ariska mengangkat rollmeter yang ini ya, yang digunakan oleh tukang. Ternyata dalam satu buah rollmeter ini menggunakan 3 skala, ya, ada 3 satuan. Satuan dalam sentimeter, satuan dalam inci, dan satuan dalam kaki atau feet. Yang lain mungkin ada pendapat? Ada yang mau bicara? Eus? Mau bicara? Yuni? Yuni masih malu-malu. Ada yang lain? Coba. Ini Angel, coba. Bicara saja. Masih malu-malu? Oke, tampung kalian berikut baru disampaikan. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Ibu minta 1 orang menutup kegiatan kita dengan doa. Coba. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Yesus, Malaikat Allah, Oke, sekian. Terima kasih. Silakan buku yang ingin dikembalikan ke perpustakaan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.